saya mau membahas tentang dasar hubungan yang salah. Nah, dasar hubungan yang salah inilah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa langgeng terus-menerus, nggak bisa terus-menerus mengalami pertumbuhan. Dasar hubungan yang salah inilah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan mengalami putus sambung, putus nyambung, saudara. Apakah dasar yang salah itu? Yang pertama, dasar hubungan yang salah adalah kebutuhan dan manfaat. Ada banyak orang membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan kebutuhan atau manfaat. Jadi saudara-saudara, kalau ditanya, mengapa kamu berdoa? Mengapa kamu membangun persekutuan dengan Tuhan? Maka orang akan menjawab, karena saya punya kebutuhan. Saya masih punya banyak kebutuhan. Saya butuh ini, saya butuh itu, saya butuh ini, butuh itu. Nah, untuk semua kebutuhan saya terpenuhi itu, maka saya harus bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang akan bisa mencukupi semua kebutuhan saya. Saya tidak menyangkali bahwa hal itu benar. Tuhanlah pemelihara kehidupan kita, Tuhanlah yang memenuhi kebutuhan kita. Tapi jikalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan di atas dasar kebutuhan, maka percayalah hubungan saudara tidak akan terus bertumbuh dengan Tuhan. Engkau akan mengalami putus sambung, putus nyambung itu, saudara. Karena apa? Ketika kebutuhanmu terpenuhi, engkau lupa Tuhan. Tapi ketika engkau punya kebutuhan banyak, engkau jadi banyak berdoa. Engkau jadi banyak mendekati Tuhan. Tapi ketika engkau sudah tidak punya kebutuhan, engkau jadi jauh dari Tuhan, engkau tidak berupaya lagi mendekati Tuhan karena engkau pikir engkau tidak butuh Tuhan karena engkau tidak punya kebutuhan. Karena dasar hubungan yang kau bangun adalah kebutuhan. Dasar hubungan yang lain adalah manfaat. Saudara membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan asas manfaat. Mungkin saudara berkata, ya kan kita harus memperhatikan asas manfaat. Ini bukan koperasi, saudara. Kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan manfaat, apakah Tuhan bermanfaat bagimu atau tidak? Selama Tuhan masih bermanfaat bagimu, engkau akan terus membangun persekutuan dengan Tuhan, engkau akan terus membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi saat engkau mendapati Tuhan sepertinya sudah tidak bermanfaat bagimu, Tuhan sepertinya sudah tidak bekerja bagimu, sudah tidak mau memenuhi kebutuhanmu, sudah tidak bermanfaat bagimu, engkau akan meninggalkan dia. Atau kasus yang lain, engkau mendapati ada dalam tanda kutip, ada Tuhan yang lain yang engkau rasa lebih bermanfaat. Ketika engkau menemukan Tuhan lain yang lebih bermanfaat, maka engkau akan meninggalkan Tuhanmu dan mencari Tuhan yang lain yang lebih bermanfaat. Itu sebabnya saya berkata, kalau saudara membangun di atas dasar kebutuhan dan manfaat, maka hubunganmu dengan Tuhan tidak bisa terus langgeng dan terus bertumbuh. Engkau cuma mau dekat dengan Tuhan supaya engkau terpelihara, supaya engkau terlindungi, supaya engkau bisa mengalami mujizat dan lain sebagainya. Percayalah, hubungan seperti ini tidak akan terus bertumbuh. Hubungan seperti ini akan mengalami putus nyambung, dan putus nyambung. Itu sebabnya engkau mengalami, saudara. Seringkali engkau merasa dekat dengan Tuhan, tapi juga seringkali engkau merasa Tuhan jauh daripada saudara, atau engkau menjauh daripada Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan putus nyambung. Terkadang engkau bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, tapi terkadang engkau tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Mengapa demikian? Karena engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan di atas dasar yang salah, yaitu di atas dasar kebutuhan dan manfaat. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-7 berkata, Ia, yaitu Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Alkitab berkata Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel.
Jadi apa bedanya hubungan Musa dengan Tuhan dengan hubungan Israel dengan Tuhan, saudara? Kepada Musa, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya. Tapi kepada Israel, seluruh umat, Tuhan hanya memperkenalkan perbuatan-perbuatannya. Tuhan tidak bisa memperkenalkan jalan-jalannya kepada mereka, bukan karena Tuhan tidak mau memperkenalkan jalan-jalannya, tapi karena mereka tidak bermaksud untuk mencari jalannya Tuhan, untuk mengenal jalan-jalannya Tuhan. Mereka hanya mau mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan, saudara. Nah, orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan kebutuhan dan manfaat selalu ingin mencari perbuatan Tuhan. Selalu ingin Tuhan melakukan mujizat, Tuhan memberkati mereka. Pokoknya berkati aku, berkati aku, berkati aku. Ketika mereka merasa Tuhan tidak memberkati mereka, mereka ngambek. Mereka tidak lagi mau mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang hanya mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup mereka, belum tentu dekat dengan Tuhan. Belum tentu punya hubungan dengan Tuhan. Jadi orang yang banyak mengalami mujizat, saudara-saudara, belum tentu dekat dengan Tuhan. Tapi orang yang mengenal jalan-jalan Tuhan, itulah orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Apa bedanya orang yang mengenal jalan Tuhan dengan orang yang mengenal perbuatan Tuhan? Orang yang mengenal perbuatan Tuhan tidak bisa mengenal jalan Tuhan. Tapi orang yang mengenal jalan Tuhan bisa mengenal perbuatan Tuhan. Dan garis bawahi hal ini. Orang yang mengenal jalan Tuhan, saudara, dia bisa melakukan perbuatan Tuhan. Dengan kata lain saya mau berkata, orang yang mengenal jalan Tuhan bisa memanifestasikan perbuatan Tuhan kepada orang yang tidak mengenal jalan Tuhan. Sementara orang yang coba mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan tidak bisa menunjukkan jalan Tuhan kepada orang lain. Jadi yang perlu saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau engkau terbangun hubungan dengan Tuhan secara benar, saudara, maka engkau akan mengenal jalan Tuhan dan bukan hanya perbuatan